Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai tokoh pembaruan modern dalam Islam, yakni Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang ulama, pemikir dan aktivis Islam terkemuka dari Mesir. Ia dikenal karena pemikiran yang progresif dan upayanya untuk mempromosikan reformasi dalam Islam. Muhammad Rashid Ridho lahir pada 23 September 1865 di Kalmunai, Suriah Utsmaniyah atau yang dikenal sekarang dengan Suriah. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Al-Husain putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rashid Ridho memulai pendidikannya di tingkat ibtidaiyah dan al-rasyidiyah di kotanya. Kemudian pindah ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Kemudian ia banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul. Setelah gurunya wafat, Rashid Ridho berkiprah di dunia jurnalis sebagai pemimpin majalah Al-Manar. Ia fokus berdakwah melalui tulisan dan ketika itu ia mampu membuktikan bahwa pena lebih tajam daripada pedang, membelah dada dan pikiran, mengisi kesadaran dan kemantapan iman. Ia piawai menganalisa dan mengupas peristiwa negara serta kemelut yang melanda umat Islam dengan negara-negara barat. Ia mampu menarik perhatian dan membangkitkan semangat kemerdekaan para muslim berbasis ajaran Islam yang murni. Tulisan-tulisan Rashid Ridho mampu menggelorakan perjuangan kaum nasionalis untuk memerdekakan diri dari pengaruh Inggris yang selalu intervensi pada urusan negara-negara Islam. Sebagai seorang ulama dan pejuang, Rashid Ridho juga berprofesi sebagai pengarang, penulis, wartawan, dan politikus yang cermat. Tidak jauh beda dengan gurunya yakni Muhammad Abduh. Kitab-kitab karangannya banyak diantaranya adalah Tarikh Ustadz Al-Imam, yaitu riwayat gurunya Muhammad Abduh. Terdiri dari 3 jilid tebal. Yang kedua adalah Zikra Maulidin Nabi, yaitu riwayat Nabi Muhammad yang disusun dan dibaca dalam satu peringatan milad di Mesir. Yang ketiga ada Al-Wihdah Al-Islamiyah tentang persatuan umat Islam. Yang keempat adalah Syubhatu An-Nasara wa Hujjatu Al-Islam, menerangkan tentang kelemahan-kelemahan itikad agama Masehi dan sumber kepada Injil. Rashid Ridho dengan majalahnya Al-Manar terus mengikuti perkembangan pecahnya Perang Dunia I di Jazirah Arab serta terpecah-pecahnya kerajaan Islam menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Tanah Hijaz yang berkedudukan di Mekah, wilayah Najd yang terbagi menjadi 2 yaitu kekuasaan di Hail dan di Riyadh, serta upaya untuk memerdekakan Arabia dan Turki. Segala ikhtiar yang dilakukan Rashid Ridho untuk menyambung ukhuwah antara kedua negara tersebut sehingga akhirnya ia mengajak putra mahkota Amir Saud untuk singgah ke Mesir setelah kembali dari lawatannya ke Eropa. Anjuran untuk memperbaiki hubungan dengan Mesir diterima oleh putra mahkota tersebut. Rashid Ridho sangat berharap jalinan itu akan kembali harmonis. Ia turut serta mengantar putra mahkota sampai ke Suez. Setelah ikhtiar ini berhasil, Amir Saud kembali ke Hijaz dan Rashid Ridho pulang ke Kairo. Dalam perjalanan pulang itulah Allah Azza wa Jalla memanggilnya untuk menghadap kehadiratnya. Ia wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah beramal dan berjuang membela kalimat Allah dalam ketenangan jiwa sambil memegang Al-Quran di tangan kanannya. Tugas mulia menyambungkan ukhuwah dua negara ini kelar. Ia dikaruniai Allah usia 72 tepat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1353 Hijriah atau bertepat dengan 22 Agustus 1935 Masehi. Selama hayatnya, ia menjadi seorang ulama yang tekun menuntut ilmu dan berjuang melalui karya tulisnya menyuarakan kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan berdasarkan ajaran Islam yang murni. Jelang wafatnya, Rashid Ridho sedang meneruskan tafsir Al-Manar atau tafsir Muhammad Abduh dan baru saja menyelesaikan tafsir surah Yusuf ayat 111. Meskipun Rashid Ridho telah wafat, tetapi gagasan dan seruan Jamaluddin beserta Abduh sebagai reformis dunia Islam dengan gerakan tajdid
atau pembaruan telah dikumandangkan ke seluruh dunia, terutama di dunia timur, Iran, Afghanistan, India, Malaya, dan Indonesia. Ia merupakan tokoh pembaru mujadid yang sangat berpengaruh di dalam sejarah peradaban Islam. Dapat disimpulkan bahwa Muhammad Rashid Ridho adalah mujadid penerus Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh sebagai seorang penulis dan jurnalis pada majalah Al-Manar yang memiliki analisa yang tajam dan kepekaan terhadap bentuk perpecahan dunia Islam. Sebagai seorang ulama, ia berjuang membangkitkan semangat kemerdekaan para muslim dengan cahaya ajaran Islam yang murni. Ia adalah pejuang kehidupan, bukan pejuang keduniaan yang memandang dunia sebagai tujuan. Baginya, hidup adalah amanat Allah yang harus dilalui oleh setiap manusia dan harus dipertanggungjawabkan setelahnya. Kiprahnya terhadap kemanusiaan mampu mendamaikan persengketaan yang terjadi antara Mesir dengan Arab, kemudian memulihkan silaturahmi di antara negara-negara Islam dan mendedikasikan dirinya untuk membantu perjuangan mencapai kesatuan negara Arab. Merdeka secara dakwah, Rashid Ridho sebagai tokoh baru yang Islam kini telah menggema sampai ke Indonesia. Muhammad Rashid Ridho juga dikenal sebagai seorang ulama ahli hadis dan fikih yang memiliki pemikiran modernisme Islam. Beberapa poin penting dari pemikirannya adalah kembali ke Al-Quran dan hadis. Rashid Ridho juga berpendapat bahwa umat Islam harus kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad. Ia menekankan pentingnya ijtihad dalam menghadapi realita modern dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah reformasi. Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam perlu melakukan reformasi dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, dan sosial. Dan yang terakhir adalah kritik terhadap taklid buta. Ia mengkritik praktik taklid buta dan menekankan pentingnya berpikir kritis dan rasional dalam memahami agama Islam. Dan beberapa kontribusi penting Rashid Ridho antara lain adalah 1. Pembaruan Islam. Ia berjuang untuk memurnikan Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran asli dan mempromosikan pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual. Dan yang ketiga, Al-Manar, yang mendirikan majalah Al-Manar yang menjadi platform penting untuk menyebarkan pemikirannya dan mempromosikan reformasi Islam. Dan yang ketiga adalah pemikiran politik Islam. Rashid Ridho memiliki pemikiran tentang politik Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan pemerintahan yang berdasarkan syariat agama Islam. Ayahnya seorang ulama ahli tarekat Syazila, sehingga tak heran jika memang sejak kecil Rashid Ridho biasa memakai jubah dan sorban dan tekun mengaji. Dan menjelang dewasa ia dikirim ayahnya ke Toroblis dalam rangka rial ilmu kepada Syekh Husain Al-Jisri, seorang ulama yang termasyhur alim terutama dalam ilmu kalamnya. Saat di sana ia bertemu dengan Muhammad Abduh yang ketika itu sedang berkunjung ke Toroblis. Kemudian Rashid Ridho menyusul Abduh ke Mesir dan berkuliah di Al-Azhar. Sejak itulah Rashid Ridho mendampingi gurunya sampai Muhammad Abduh wafat. Dari latar belakang keluarga yang sangat religius dan riaklah ilmunya tersebut, sampai ia mengikuti jejak sang guru, penulis ingin menelusuri dan menyusun artikel tentang sejarah dakwah Rashid Ridho, seorang tokoh yang populer sebagai pembaruan Islam dan kiprahnya berdakwah melalui Al-Manar dan perjuangannya dalam menegakkan agama berdasarkan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Maqbulah, serta kepewenya dalam menyatukan ikhwan di antara negara-negara Islam yang sempat bertikai. Rashid Ridho juga seorang reformis yang berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, dan beberapa pemikiran yang penting antara lain adalah pendidikan, hukum Islam, perlawanan terhadap penjajah, pemikiran salaf, gagasan negara Islam. Rashid Ridho juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap generasi reformis Islam di awal abad ke-20. Itulah dari sedikit cuplikan sejarah dari Muhammad Rashid Ridho. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.